Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat buku, salam literasi. Jumpa lagi kita di Bedah Buku di Udara. Kali ini kita coba untuk memperbincangkan, membedah sebuah kumpulan cerita pendek yang berjudul Pada Tanah di Kandung Bersama. Covernya Sobat Buku dominan warna putih dengan latar peta Pulau Borneo. Ini tidak salah sumber dari Spanyol atau dari Portugis di awal-awal sekali. Kemudian juga ada peta Indonesia dan tentunya ada peta dunia. Tentu ini ada kaitannya dengan judul Pada Tanah di Kandung Bersama. Sobat buku, sekedar informasi, sebenarnya ini merupakan buku pertama dari trilogi kumpulan cerita pendek. Ini yang pertama yang berjudul Pada Tanah di Kandung Bersama. Yang kedua, kumpulan cerita pendek yang berjudul Akar Punya Andil Pada Daun. Kemudian buku kumpulan cerpen yang ketiga yang berjudul Semerbak Bunga dari Batang dan Ranting. Dari judul-judul tadi sudah nampak ada makna-makna yang coba disampaikan dari rangkaian judul-judul tersebut. Sobat buku, buku ini diterbitkan oleh penerbit Literer Khatulistiwa pada bulan Agustus 2006. Buku setebal 105 halaman yang terdiri dari 6 halaman Romawi, yaitu yang terdiri dari tentunya halaman balik buku, kemudian daftar isi dan kata pengantar. Kemudian juga 99 halaman yang berisi karya-karya yang ada di buku ini. Ukuran buku ini, sahabat buku, itu 14 kali 20 cm. Kita bahas, sobat buku, dari cover. Covernya dominan warna putih dengan latar ini peta Pulau Borneo. Ini tidak salah sumber dari Spanyol atau dari Portugis. Jadi kalau nanti kita lihat secara mendetail, sobat buku, posisi peta ini terbalik dibanding yang peta Pulau Borneo sekarang ini. Karena ini memang ini merupakan peta di awal-awal eksplorasi atau sepengetahuan Pulau Borneo di zaman-zaman abad-abad pertengahan dulu. Sobat buku, buku ini terdiri dari 11 karya cerita pendek dari 11 penulis yang ada di Kalimantan Barat. Ada yang pertama, sobat buku, ini ada cerpen Tajau dari Zailani Abdullah. Yang kedua ada cerpen yang berjudul Nir dari Ibnu HS. Kemudian ada cerpen Mananggar dari Hashim Ashari. Kemudian ada cerpen yang berjudul Wajah Depan Telaga, sebuah karya cerpen dari Pradono. Kemudian Odis hadir di buku ini melalui cerpen yang berjudul Kakek Senja dan Kematian. Itu ada di halaman 29. Kemudian ada Pondok Terakhir dari Sasya Kayong di halaman 37. Wisnu Pamungkas dengan cerpen yang berjudul Negeri Mimpi. Kemudian cerpen Pagar Daun dari Sulaiman Pirawan. Long Mizar Bazar Vio diwakili dengan cerpen yang berjudul Long Pirak. Kemudian ada Tentang Asraf, sebuah cerpen dari Yudiswara, serta
cerpen yang berjudul Menyeberang Jalan dari Ahmad Asma DZ. Sobat buku, buku ini bisa dibilang sangat emosional, tidak hanya untuk kita sekarang yang di tahun 2021, karena beberapa nama tadi sekarang sudah mendahului kita. Zailani Abdullah, Yudiswara, Sulaiman Pirawan, Odis, serta almarhum Mizar Bazarvio. Semoga apa yang mereka tinggalkan melalui karya-karya ini menjadi sebuah catatan penting dalam hasanah sastra dan hasanah literasi di Kalimantan Barat. Sobat buku, karya-karya dari cerpen ini yang terdiri dari 11 karya cerita pendek dari 11 penulis ini cukup beragam tentang latar-latar isi cerita pendeknya, dari yang tentang sebuah tradisi, juga tentang cerita keseharian, serta fenomena-fenomena budaya yang ada di sekitar mereka. Di sekitar mereka sebagai sebuah bagian dari proses kreatifnya. Ya, sobat buku, seperti yang ada di bagian terakhir buku yang disebutkan, Pada di Tanah Dikandung Bersama merupakan kumpulan cerita pendek terdiri dari 11 cerpen dari 11 penulis. Sebuah kumpulan cerita pendek yang membawa pada imaji mencoba memberi khasanah pada kehidupan, keseharian, sosial kemasyarakatan, nilai dan budaya. Bahwa makna cerita ini ada di sekitar kita. Bahkan kita ikut di dalamnya. Ada masyarakat di mana kita hidup di antaranya, ada budaya yang seharusnya kita pelihara dengan perkembangannya, ada kerinduan yang terus membara dan kita diingatkan di mana muara. Ada pesan tentang siapa sebenarnya kita sebagai manusia. Ada warna, lalu prisma. Seyogyanya prisma itu memancarkan kembali dengan aneka warna. Namun tetap bahwa semua warna itu adalah hakikatnya dari satu warna. Ada kita, tanah, udara, air, lalu kehidupan. Kehidupan itu energi dan medium. Dan kita bagian yang tak terpisahkan. Dari 11 karya dari 11 penulis ini, semua itu hadir. Dan inilah Pada Tanah Dikandung Bersama, sebuah kumpulan cerita pendek dari 11 penulis yang ada di Kalimantan Barat. Selamat menikmatinya, selamat menyelami maknanya. Semoga ini sekali lagi menjadi sebuah hal yang baik yang ditinggalkan oleh beberapa penulis yang ada di buku ini. Sekali lagi, Pada Tanah Dikandung Bersama. Bedah buku di udara, salam literasi.